ketahuan. Susah nyari lu nggak ada otak. Bapaknya pemulung, maunya sakit-sakitan. Gitu lu. Jangan itu. Udah, iya udah. Hah? Udah. Bukan masuk anjing lu. Gini. Diginiin. Jadi biar mampus sekalian dia. Ngerasain Yang punya anak namanya perempuan dibekel. kesakitan goblok. Namanya. Hah? Nih. Orang itu anjing. Ya Allah. Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah dengar. Di episode kali ini kita punya cerita yang masih hangat untuk didengar. Ada apa dengan dunia saat ini? Ada apa dengan manusia saat ini? Entahlah. Ini adalah kasus yang baru saja terjadi tentang seorang bocah perempuan yang baru berumur 11 tahun yang dibunuh oleh tetangganya sendiri yang juga masih remaja. Kasus ini tuh terjadi di Rorotan, Cilincing. Korbannya adalah anak perempuan SD yang inisialnya adalah FI. Kasus ini tuh bener-bener gila banget. Apalagi pelakunya tuh ternyata tetangganya sendiri yang ternyata juga masih remaja. Umurnya 16 tahun dan inisialnya adalah MR. Kita sudah pernah membahas kasus Rizky Alessa Zahra yang dibunuh oleh buruh dari PT Indolampu. Dan kisah kali ini kurang lebih hampir sama seperti kisah almarhumah Zahra. Kalau saat itu si Zahra pamit mandi, namun kali ini si Vera pamit untuk pergi bermain. Namun setelah itu Vera tidak kembali. Lalu keluarganya panik dan mereka mulai mencari Vera kemana-mana. Setelah dicari kemana-mana nggak ketemu-ketemu dan akhirnya Vera ditemukan di rumah Ripai. Polisi bilang waktu itu posisi tubuhnya ada di kamar dan udah nggak bernyawa. Ya, singkat cerita, pelaku mengakui dia sempat membekap korban dan melilit leher korban dengan kabel hingga korban kehabisan nafas. Dan setelah korban meninggal, si pelaku malah diduga melakukan tindakan cabul terhadap jenazahnya Vera. Jadi selain pembunuhan, ada unsur pemerkosaan juga. Dan yang lebih miris lagi, pelaku ini masih anak di bawah umur, yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya, usianya baru menginjak 16 tahun. Tapi caranya sudah seperti pelaku Dewasa. Polisi sempat bilang, motif awalnya karena masalah hutang. Jadi, ibu korban pernah menagih hutang ke pelaku. Nah, entah gimana, si Ripai ini kayaknya dendam atau malu. Dan dia ngelampiasin ke anaknya, ke Vera. Beberapa hari setelah kasus ini viral, ibu korban meninggal dunia di Indramayu. Dan polisi mengkonfirmasi bahwa itu benar. Jadi kasus ini tuh kayak sedih banget. Jadi kayak bertubi-tubi gitu tragedinya. Apalagi ayah korban itu berprofesi sebagai pemulung. Kembali lagi ke kronologinya. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengiming-imingi korban dengan mau membelikan baju. Lalu korban percaya dan pelaku mengajak korban untuk ke rumahnya. Lalu ketika sampai di rumah, pelaku langsung beraksi. Setelah memastikan korban tidak bergerak, dia sempat sembunyiin jasadnya. Baru akhirnya ketahuan sama warga dan keluarga. Singkat cerita, pada saat polisi datang, pelaku langsung diamankan.
dan sekarang statusnya sudah menjadi tersangka. Karena dia di bawah umur, perkaranya diproses lewat sistem peradilan anak. Tapi tetap aja ya, meskipun masih remaja, perbuatannya tuh udah termasuk berat banget. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak kecil. Polisi juga sudah mendapatkan bukti lengkap, mulai dari kabel yang dipakai untuk melilit korban dan hasil visum, serta pengakuan dari pelaku sendiri. Kasus ini tuh bikin geger banget satu Jakarta Utara. Soalnya korbannya itu masih anak-anak. Pelakunya pun tetangga dekat. Jadi orang-orang sekitar situ sekarang jadi takut ngelepas anaknya main sendirian. Semoga saja kasus ini bisa menjadikan pelajaran untuk semua orang tua biar lebih hati-hati, apalagi kalau anaknya sering bermain di sekitar rumah atau di luar rumah. Karena terkadang bahaya justru datang dari orang yang kita kenal. Dan sekarang sedang marak terjadi pencabulan anak-anak. Dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan seadil-adilnya untuk korban dan keluarga. Karena ini bukan cuma soal hukum, tapi soal kemanusiaan. Kasus tragis di Rorotan ini jadi pengingat kalau kejahatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari lingkungan paling dekat. Ini tentang pembunuhan dan sedang marak tentang pelecehan atau pencabulan terhadap anak-anak. Mari kita doakan semoga arwah korban tenang dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan catatan terakhir dan catatan ditutup.